Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Rahmat di RR Channel Inspirasi insyaallah. Audio Jungle. Pada video kali ini saya akan memberikan bocoran soal-soal materi pedagogik dan materi PAI dalam tes SKB kepada kawan-kawan yang akan melaksanakan tes seleksi kompetensi bidang tahun 2020 ini. Mudah-mudahan nanti dengan adanya video ini akan berguna, akan bermanfaat untuk kawan-kawan. Walaupun nanti tidak akan keluar soal yang sama seperti itu, setidaknya kita sudah belajar dan berusaha. Baik, sebelum kita masuk kepada konten atau isi video kami pada hari ini, silakan klik tombol lonceng atau subscribe, like and share video ini jika bermanfaat. Oke, baiklah, kita akan masuk kepada video kali ini tentang FR Pedagogi dan Materi PAI SKB CPNS 2020. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sebagai seorang guru agama atau memilih formasi guru, tentu akan ada yang namanya seleksi yang berkaitan dengan pedagogik, ilmu tentang bagaimana kita mengajar, bagaimana kita menyiapkan perencanaan sampai nanti penilaian. Nah, di sini materi pedagogik itu akan kita bahas, dan terakhir nanti akan kita bahas juga tentang materi PAI. Baik, yang pertama materi pedagogi. Nah, dalam materi pedagogi ini seperti yang saya alami pada tahun 2018, bahwa ada soal yang berkaitan dengan perkembangan kognitif siswa. Ya. Nah, seperti contoh berikut ini. Ada pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah, nah, A, B, C, dan D. Kita baca, maka akan kita dapatkan jawaban yang betul itu adalah istilah kognitif, kemampuan untuk memecahkan masalah. Nah, ini salah satu contoh soal atau bentuk soal dalam perkembangan kognitif siswa, perkembangan pengetahuan siswa. Nah, barangkali soal-soal yang berkaitan dengan ini berbeda dengan soal yang saya hadirkan hari ini, tapi pada hakikatnya akan sama. Nah, itu yang pertama. Kita lanjut. Yang kedua adalah perkembangan sosial emosional peserta didik. Nah, dalam perkembangan sosial emosional peserta didik, ada satu contoh yang saya tampilkan di sini adalah kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri, termasuk kecerdasan. Nah, sini A kognitif, B sosial, C emosional, D moral. Ini sangat gampang sekali ya. Maka jawaban yang betul adalah kecerdasan emosional. Nah, ini berkaitan dengan sosial, bagaimana hubungan peserta didik dengan peserta didik lainnya, bagaimana emosional peserta didik kita. Nah, soal-soal seperti ini akan muncul. Oke, yang ketiga, kesulitan belajar siswa. Nah, dalam soal SKB, biasanya kita akan dihadirkan sebuah permasalahan tentang kesulitan belajar siswa. Maka kita diminta bagaimana mencarikan solusi atas problem yang dihadapi siswa dalam belajar. Kalau di sini saya contohkan soalnya seperti ini. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan
memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah A. Mengulang kembali bahan yang diajarkan, B. Memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami, C. Memberikan buku untuk dipelajari siswa, yang D. Membantu siswa yang mengalami kesulitan. Nah, maka jawaban yang betul yang mana kira-kira? Jawaban yang betul adalah D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Oke. Ini contoh yang lain. Bisa kawan-kawan baca bahwa bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik yang mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan dilakukan? Nah, di sini kan dia meminta kita sebagai seorang pendidik memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi siswa. Opsi yang pertama, opsi A, memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan. B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. D. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Nah, kira-kira jawaban yang betul adalah C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Kita lanjut. Nah, selanjutnya dalam materi pedagogi itu kadang-kala ada juga masuk tentang teori belajar. Nah, teori-teori belajar kawan-kawan sudah paham, saya yakin itu. Ada teori belajar behaviorisme, humanistik, cybernetik, konstruktivisme, dan lain sebagainya. Nah, sini saya kemukakan contoh. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa, respon, yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Cybernetik, D. Konstruktivisme. Maka jawaban yang betul adalah behaviorisme. Nah, ini contohnya. Kita lanjutkan. Yang kelima, berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran ini, mulai dari silabus, kita tahu silabus sudah ditetapkan ya. Yang kedua ada prota promes nantinya, program tahunan, program semester. Yang ketiga bisa jadi RPP, bagaimana komponen RPP itu. Nah, ini masuk dalam soal nantinya. Kita diminta bagaimana cara menyusun prota promes atau apa saja komponen dari RPP itu. Nah, saya yakin juga kawan-kawan sudah sangat paham dengan itu. Oke, saya contohkan di sini soalnya. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Maka jawaban yang betul adalah A. Ya. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Oke, kita lanjutkan. Yang keenam adalah penilaian dan pendekatan penilaian.
Nah, ini unsur yang sangat penting juga kawan-kawan sekalian, bahwa dalam proses pembelajaran terkait dengan PBM tentu ada penilaian. Nah, kalau tidak ada penilaian, bagaimana kita tahu hasil dari sebuah pembelajaran? Kalau tidak adanya penilaian, tentu kita tidak akan tahu bagaimana kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran yang telah kita lakukan. Di sini contoh dari penilaian dan peningkatan penilaian itu, kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM ya. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor: A. Kompleksitas indikator, daya dukung dan kemampuan guru. B. Kemampuan guru, sarana, prasarana, dan intake siswa. C. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intake siswa. D. Kemampuan guru, tingkat kesulitan kompetensi, dan intake siswa. Nah, di sini jawaban yang betul adalah C. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intake siswa. Nah, inilah kira-kira bentuk dari soal yang berkaitan dengan penilaian dan pendekatan penilaian. Ini contoh lain. Pendekatan tes yang berusaha menafsirkan hasil tes yang diperoleh siswa dengan membandingkannya dengan patokan telah ditetapkan sebelum hasil tes itu sendiri diperoleh dan bahkan sebelum kegiatan pengajaran dilakukan. Patokan yang akan dipergunakan untuk menentukan batas kelulusan itu telah ditetapkan dinamakan titik-titik. A. Penilaian acuan patokan. B. Penilaian acuan norma. C. Penilaian tuntas. D. Penilaian berkelanjutan. Nah, kira-kira jawaban yang betul yang mana kawan-kawan? Ya, bagus. Jawaban yang betul adalah penilaian acuan patokan atau PAP ya. Oke, ini adalah program remedial dan pengayaan. Nah, setelah kita lakukan penilaian, tentu tidak semuanya akan tuntas. Ada anak atau siswa kita yang tidak tuntas KKM-nya, maka dilakukanlah program remedial dan pengayaan ini. Nah, dalam program remedial dan pengayaan berikut contoh soalnya. Program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individual peserta didik. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu A. Fleksibilitas, B. Interaktif, C. Adaptif, D. Kesinambungan. Maka jawaban yang betul adalah C. Adaptif. Nah, ini contoh lain. Oke, kawan-kawan. Nah, itulah kira-kira yang berkaitan dengan materi pedagogik yang harus kawan-kawan kuasai. Kira-kira dari sedikit informasi atau bocoran soal yang saya sampaikan ini tentu akan bermanfaat bagi kawan-kawan. Walaupun soalnya tidak akan persis sama dengan contoh soal yang saya hadirkan, semoga video yang saya berikan ini bermanfaat untuk kawan-kawan. Semoga sukses, semoga lulus SKB dan lulus sebagai calon pegawai negeri sipil tahun 2020. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya Rezi Rahmat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.